Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 11 paragraf ketiga. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ono sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku la yaghdabu ora nesu. Nabi Muhammad itu tidak marah alal a'rabi ing atase wong Arab, tidak marah kepada atau terhadap orang Arab al-jahili kang bodho, al-jahili kang bodho, terhadap orang Arab yang bodoh. Allazi yabulu kang nguyuh kang pipis sapa wong Arab. Jadi konteksnya ini orang Arab bodoh itu pipis di masjid, fil masjid yang dalam masjid. Bal balik da'a ngajak-ngajak sapa anasu manungso, akan tetapi masyarakat setempat atau masyarakat saat itu mengajak oh keliru. Balik da'a ngajak sapa Kanjeng Nabi ana saing menungso. Bahkan Kanjeng Nabi nanti tipu sedikit ya. Bahkan Kanjeng Nabi mengajak masyarakat atau manusia Allah yaghdabu ing yen to ora nesu, agar mereka tidak marah alaihi ing atase wong Arab, agar masyarakat tidak marah padanya. Wa amara lan perintah sapa nabi hum ing menungso. Nek di sini ya jamaah gitu ya Mbak ya. Wa amarahum lan perintah sapa nabi hum ing annas atau menungso, dan nabi memerintahkan mereka ayyasilu yento membasuh sapa menungso, agar mereka mencuci atau membasuh maudhi'a baulihi ing panggonan uyuhe wong Arab, ing panggonan uyuhe wong Arab. Ini beda karo awake dhewe. Tiba-tiba ning ngaji ya Mbak yo. Tiba-tiba orang datang ke sini terus nguyuh ning ngarepmu piye? Ayo bayangke coba. Tiba-tiba ada apa Mas? Cur gitu coba. Nesu ora? Nesu. Pasti awake dhewe nesu. Marah. Karena apa? Tidak tempatnya pipis dikencingi. Ini menunjukkan Nabi itu memiliki sifat kasih sayang
memiliki sifat atau akhlak yang mulia. Bahkan Nabi tidak marah sedikit pun ketika ada orang aneh, orang Arab yang bodoh yang kencing di masjid. Maka kalau kita mau meniru Nabi, perbesarlah rasa kasih sayang. Ini yang akan mendamaikan. Marah boleh sebenarnya, tapi kalau umpama Nabi itu marah-marah terus, itu apa bedanya dengan Abu Jahal? Jadi mas santri, anak-anakku sekalian harus memiliki sifat welas asih, tidak mudah marah. Wa fi sahihil Bukhari, lan ing dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah saking Abu Hurairah, anak Arabian sak temene wong Arab, bala kang nguyuh sapa wong Arab, bahwasanya orang Arab yang kencing fil masjid, ing dalam masjid. Pasara mongko langsung menuju, atau segera menuju ilaihi maring orang Arab, sapa annasu menungso. Bahwasanya ada orang Arab yang kencing di masjid, lalu manusia segera menuju menemuinya. Lalu manusia atau jamaah segera, fatsara itu segera ya, menemuinya, liyaqau supaya menghardik, sapa manungso bihi kelawan wong Arab, liyaqau supaya menghardik atau untuk menghardiknya, bihi kelawan wong Arab. Jadi ketika masyarakat jamaah saat itu melihat ada yang kencing, mereka berbondong-bondong segera menuju menemui orang Arab tersebut. Untuk apa? Untuk dihardik atau untuk agar mereka menghardiknya. Menghardik ya memarahinya. Ye wis tak apel nguyuhi. Gak tau ning masjid pisan nguyuh. Lah kayak kemarin, kasus kemarin kayak Mas Zaki pempesnya jebol. Sing anak laki-laki sing usil aktif itu loh ya. Tendang-tendangan, nendang pempesnya pas isinya kencing lah, menyebar di bagian karpet yang pojok. Itu nek dinesuni wis rasa ning masjid malah mbledoske pempes apa gitu. Prai sesuk ora usah ning masjid. Stop. Nah, itu malah pasti gak ning masjid. Ya kan? Tapi alhamdulillah bapak ibu terima terus di laundryke. Wah, berang 100.000 kuwi. 2 karpet besar ya. Tapi kalau ibu nggak sabar, mama nggak terima ya, jisuk wis anaknya wis gak koning masjid maneh. Nah, pihak kita ya mungkin rada nesu, tapi tidak nesu sing marai buyar ambiar ya. Nah, kalau kita sebagai pendamping atau pengajar memarahinya berlebihan ya, mungkin besok sudah tidak ngaji lagi. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko ngendika
lahu marang manungsa sapa Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, biarkanlah atau beno sira kabeh atau biarkanlah hu ing wong Arab sing nguyuh meng ya hu ing wong Arab wa ahrikulan gebyura sira gebyuri bahasa Indonesianya apa? Guyur atau diguyur ya? Guyurlah. Tinggalkanlah ia dan guyurlah kencing itu. Ala baulihi ngatasi kencingi wong Arab dan gebyurlah kencingnya. Zanuban kelawan saember min ma'in saking banyu dengan satu ember air. Luar biasa ya. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang paling sabar. Ya toh. Kadang itu bocil-bocil dua itu ya walah nek wis pas ngreyok ngono kae waduh. Wah. Ya namanya ya. Ya mudah-mudahan melatih kesabaran. Termasuk temanmu kadang begini begitu ya sampean kudu sabar. Teman punya teman lelet, punya teman walah suka jorok mama itu, buang sampah sembarangan, bawa jilbab bawa baju baju dalam gitu kan. Wah itu sampai nek punya teman karakternya kayak gitu sabar. Apalagi divisi kebersihan, wih kudu sabar Mbak Sofiana. Sing penting apa? Sampean sabar, ilike wae. Monggo Mbak, ngene wae. Lama-lama sadar. Kok enggak sadar-sadar? Ya wis, pancen ngono. Ya tetep diilike. Bagaimanapun teman kita ketika salah kita ingatkan. Ojo bosen-bosen itu. Nek wis bosen berarti gak sabar. Justru kita sering mengingatkan, itulah kita masih sabar. Kalau sudah tidak mengingatkan, berarti awake dhewe wis gak sabar. Karena karakter 20 mas santri mbak-mbak ini beda-beda. Enggak mungkin ada yang sama dalam satu sisi yang lain apakah sama? Nah, gitu. Maka kita harus sabar. Termasuk saya dan ibu juga. Nah, harus belajar sabar. Au sajelan utawa bejana ya, utawa kelawan bejana min ma'in saking banyu atau satu bejana air. Ini titik temunya ya. Fa innama buistum mongko angin mestine diutus sira kabeh. Mongko angin mestine atau sak temene diutus sira kabeh karena sesungguhnya kalian diutus muyasirina halih gawe gampang. Sesungguhnya kalian semua diutus untuk membuat kemudahan. Kanjeng Nabi diutus, para nabi diutus itu untuk membuat kemudahan. Kita juga harus adanya kita Mbak untuk apa? Membuat kemudahan. Walam tub'asulan ora diutus sapa sira muasirina halih gawe angel, dan kalian tidak diutus untuk membuat kesulitan, dan kalian tidak diutus untuk
membuat kesulitan. Sekali lagi, fa inna ma buistum, mongko angin mestine diutus sira kabeh. Kalian itu diutus muyasirina kalih gawe gampang. Sekarang itu enggak. Kalau bisa dibuat sulit, ngapain dibuat gampang gitu kan? Tuh angel-angel mesti. Modelnya di beberapa tempat itu kalau bisa dibuat sulit, ngapain dibuat mudah gitu kan? Itu berbalik dengan dalil ini. Fa innama bu'itsum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk membuat kemudahan dan kalian tidak diutus untuk membuat kesulitan. Wa kadza hina bala fi hujrihi. Ini contoh yang satu ya tadi. Sekarang contoh yang kedua. Wa kadzalan kaya mengkono hina bala tatkalane nguyuh fi hujrihi ing dalem pangkuane Kanjeng Nabi. Begitu juga ketika pangkuan Nabi itu dikencingi, hujrihi, fi hujrihi ing dalem pangkuan ini gini ya, sapa sabiun bocah cilik. Begitu juga ketika pangkuannya Nabi dikencingi anak kecil. Wadu'at fihi imra'atun, wadu'at nyelehake fihi ing dalem pangkuan sapa imra'atun wong wadon. Jadi Nabi itu duduk, tiba-tiba ada anak kecil datang sama ibuke. Lah anak kecil itu nguyuh gitu loh. Ora jane iki mungkin perempuan dan anak itu tidak tahu Nabi mungkin. Ya toh? Tiba-tiba datang, pangkuannya dikencengi Nabi. Pangkuannya Nabi dikencengi anak kecil. Malah bolak-balik iki. Wa du'at fihi, wa du'at nyelehake fi ing dalem pangkuan sapa imro'atun wong wadon, yang mana ibunya tadi meletakkan anak kecil tersebut. Wa du'at nyelehake meletakkan fi ing dalem pangkuan sapa imro'atun wong wadon. Fala yaghdabu mongko ora nesu sapa Nabi, maka Nabi tidak nesu, maka Nabi tidak marah alaihi ing atase bocah cilik. Nek awake dhewe, nguyuh ning kene. Jewer gitu ya. Awak jiwit. Mau tendang. Malah dilaporke polisi. Fala yahdahu, nek Nabi tidak marah. Masya Allah. Wala ala ummihi, ibuke pun yo juga tidak dimarahi Nabi. Wala ala ummihi, lan ora ing atase ibuke anak tadi. Wala ala ummi, lan ora ing atase ibuke anak. Anak kecil tidak dimarahi, ibuke ya ora dimarahi. Iki golekane sing angel zaman sekarang. Ya kan? Ya sak parak-parak bisa ngomong enggak toh? Enggak bisa ngomong, enggak usah duwe anak. Ngono ta? Nek enggak bisa mendidik, enggak usah punya anak. Anak diumbar ning ndi. Masya Allah. Ya toh? Memang meniru Nabi itu sulit. Tapi kalau kita tidak mempraktekkan sedikit-sedikit, ya belas tidak akan memiliki sifat seperti Nabi. Karena apa? Akhlak itu perlu pembiasaan, Mbak, sehingga bisa menjadi budaya dan al-adah, kebiasaan kita. Ya toh? Kalau kita nggak pernah mempraktekkan, ya sudah. Maka awakmu kabeh kuwi ayo belajar dari Nabi memiliki sifat sabar. Ngan Ummi Qais binti Mihsan, saking Ummi Qais binti Mihsan.
Annaha sak temene Ummi Qais binti Mihsan, bahwasanya ia atat mendatangi nekani Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin kelawan anak lanang. Jadi datang dengan membawa anak lanang, membawa anaknya laki-laki. Laha kedue Ummu Qais. Laha kedue Ummu Qais. Lam yakul kang durung mangan sapa ibn. Jadi anak kecil itu belum makan atau ama ing panganan. Jadi anak masih bayi berarti ya. Karena dia Ummu Qais tadi membawa anak tersebut pada Nabi, yang mana anak tersebut belum makan. Fa wadoat semongko nyelahake sapa Ummu Qais. Kemudian ia meletakkan anak tersebut ing anak fi hijri ing dalem pangkuane Nabi itu. Jadi ternyata anak kecil tadi belum makan, diletakkan oleh ibunya di pangkuan Nabi. Kemudian ibunya meletakkan anak tersebut di pangkuannya Nabi. Fabala mongko nguyuh atau nuli nguyuh sapa sobi. Setelah itu ternyata kencing atau dipipisi. Kala jawab, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, falam yazid mongko ora nambahi ala ing atase an-nadha ya. Falam yazid ora nambahi sapa Nabi ketika anak tersebut pipis. Nabi berkata, falam yazid falam yazid, Nabi tidak menambahi sedikit pun. Lalu maksudnya tidak menambahi apa-apa, itu tidak melakukan apa-apa selain an-nadha, memercikkan sapa Nabi bil ma'i kelawan air, selain memercikkan air. Ketika pangkuan Nabi dikencingi oleh anak kecil, Nabi tidak melakukan apa-apa selain apa? Nabi tidak menambahi apa-apa selain memercikkan air. Begitu. Selamat datang. Alhamdulillah. Jadi dalam paragraf ini satu kita belajar bahwasanya Nabi ketika dikencingi oleh anak kecil, Nabi tidak marah. Bahkan yang pertama tadi Nabi melihat ada orang Arab yang gila. Orang Arab gila itu mama mas-masik ya sing gila satu. Tiba-tiba kencing di masjid gitu kan. Kalau dulu kan orang Arab kencing di masjid, Nabi menyuruh para jamaah atau masyarakat setempat yang ikut di masjid untuk tidak memarahi orang gila tersebut. Bahkan Nabi memerintahkan jamaahnya untuk mencuci, membasuh tempat yang dikencingi. Gitu. Mama nek sampai anak sing kencing di sini, ya wis tak benke, tak kon ngepel mbak-mbake. Jadi harus sabar. Gitu. Jadi belajar sabar itu butuh latihan. Apalagi jadi ketua Mbak Salwa, Mas Bayu, ketua Madisa, ini baru dilatih ya Mas.
Itu harus menghadapi beberapa pengurus yang beraneka macam dan menghadapi apa? Ya, kadernya yang beraneka macam, laki-laki perempuan, ya harus sabar. Sabar itu ditelateni terus menerus. Nek gak sabar mesti kamu tinggal. Berhubung Madisa datang ya tak tambah situ. Bapak sabar ya, baru jam 9:10. Waqad sahala. Kita apa minggu depan insyaallah ya. Berapa itu? 5. Minggu depan harus datang lagi. Bisa tak beli ini? Karena yang mau melihat yang datang berapa sih? Waqad sahala Nabi ba'da ashabihi. Waqad sahala lan teman-teman apa memudahkan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi itu memudahkan ba'da ashabi sebagian sahabate Nabi. Nabi memudahkan sebagian sahabat-sahabatnya alladzi iktarafa kang nglakoni khati'atan ing kesalahan, yang melakukan kesalahan. Nabi itu mempermudah sebagian sahabatnya yang melakukan suatu kesalahan. Wa ma wajadalan ora nemu sapa ba'da ashabi sebagian sahabat ma ing perkara yukafiru kang bisa nggugurake, yang mana ia tidak mampu menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk menggugurkannya atau menggugurkan kafarat. Jadi gini contohnya nanti. Orang itu kalau melakukan sesuatu sebenarnya dia harus dihukum, tetapi dia tidak mampu. Wa ma wajada ma yukafiruha, ia tidak mampu menemukan sesuatu untuk menggugurkan kafarah. Contohnya apa toh Pak? Nah ini nanti ada. Contohnya itu ada orang berpuasa suami istri. Nah, suami istri itu melakukan hubungan badan di bulan Ramadan di siang hari. Ini ada kafarohnya. Satu apa? Memerdekakan budak. 2, puasa 2 bulan berturut-turut. 3, memberikan makan orang miskin 60 orang miskin. Ini kan hukumannya. Lah ketika nggak mampu piye? Bagaimana respon Nabi ketika apa tadi? Sahabat yang tidak mampu membayar kafaroh. Ini hadisnya. Sikapnya Nabi seperti apa? Dan ternyata orang laki-laki ini juga cerdas ya. Nanti cerdasnya di mana? Sikapnya Nabi di mana? An Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi yang banyak apa Mas? Meriwayatkan bahkan tingkatan yang termasuk tingkatan kelompok yang pertama yang banyak meriwayatkan hadis. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, baina mana nujulus ing dalem antarane kita utawi kita ya. Ketika kita duduk indah Nabi, ketika kita julusun lungguh indah Nabi ana sandinge Nabi, ketika kita duduk di samping Nabi, jadi kita flashback mama ya.
zamannya Nabi di sekitarnya Nabi itu ada para sahabat. Idza'ahu rajulun, tiba-tiba tumekahu ing Nabi sapa rajulun wong lanang. Dumadaan atau tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala mongko ngucap sapa rajul, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, saya binasa. Ya Rasulullah, halaktu, saya binasa. Jadi kalau kita mau meniru Nabi dan para sahabat, nek sahabat ada problematika, tanya pada yang lebih ngerti. Jangan diayai, dikerjakan sendiri tanpa ada solusi dari guru kita umpama gitu. Mbak-mbaknya juga begitu. Ketika ada masalah, jangan diendep dewi. Paling enggak tanya temennya, Mbak, aku punya masalah. Apa? Masalah pacar. Oh itu tanya. Mas-masnya juga tanya pada yang lebih senior, pada yang lebih atas. Termasuk dalam hal organisasi. Tanya senior, tanya siapa? Pendamping atau pembimbingnya. Ngucap sapa rajul malak kala ngucap kala dawuh sapa nabi malaka. Ma iku apa laka tetep keduwe sira. Ma iku apa laka tetep keduwe sira. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kala jawab sapa rajul, waqatu ala imraati wa ana shaimun. Ini permasalahannya laki-laki. Waqatu ala imraati, waqatu berhubungan sapa ingsun ala imraati ing atase bojo ingsun. Saya berhubungan badan dengan istriku. Wa ana shaimun lan ana utawi ingsun iku shaimun poso. Dan saya sedang puasa Nabi. Itu permasalahannya siapa? Laki-laki tadi. Faqala Rasulullah, mongko jawab sapa Rasulullah atau dawuh sapa Rasul, hal tajidu raqabatan. Ini nomor 1 ya. Kafarohnya ini. Kafaroh itu hukumannya yang harus dibayar, yang harus ditunaikan. Ana ta nemu sira atau ana ta duwe sira? Apakah kamu memiliki raqabatan ing budak? Apakah kamu punya budak tiku kang bisa merdekaake? Apakah kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Ing budak. Ya rajul, apakah kamu punya budak? Qala jawab sapa rajul, la. Ditanya Nabi, jawabannya jujur. Jujur itu gini Mbak, Mas. Jujur itu salah satu untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau ditanya tidak jujur, itu bahaya. Itu masalah nggak akan selesai. Ngalor ngidul, apalagi ngarang cerita. Apakah rajul ini tidak jujur? Jujur. Apa kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Ia menjawab, tidak Nabi, saya tidak punya. Nah, seumpama dia menjawab punya, dia pasti suruh memerdekakan budak. Tapi jawaban jujur laki-laki itu tidak. Qala fahal tastati'u, ana ta mampu sira? Apakah kamu mampu antasuma yen to poso? Apakah kamu mampu berpuasa?
Syahraini ing 2 bulan mutatabi'ain kang berturut-turut. Syahrain 2 bulan mutatabi'ain kang berturut-turut. Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Mampu ora? Ketoknya yalah malah jawab saja ndak mampu. Mama gitu ya. Laki-laki ini jujur lagi, Mas. Jadi nek sampean ditanyai apapun jujur. Jujur bagian dari menyelesaikan masalah. Pasti ada solusi. Kalau nggak jujur, nanti pasti menambah masalah. Gitu. Kamu jajane nek ditekoki wong tua kamu seneng kae tenan ora? Ketoke rada seneng. Lah iki masalah iki. Bismillah, seneng, Mak. Gitu. Jujur. Mbak-mbake juga ditanya orang tuanya, jujur, jane-jane kamu seneng kae ora to Mbak Dila, Mas Ahmad? Nah, buatan ya Pak. Ya wis. Oh ya. Aja malah ketoke nek tak sawang-sawang rada seneng. Ini iki wis angel iki. Ini masalah Mas. Nek iya nek ora. Aja sing ya ora. Nek iya nek ora. Jujur Mbak Dila. Qala la. Nah, kayak laki-laki ndak. Qala jawab sapa rajul la. Enggak mampu saya Kanjeng Nabi. Faqala. Ini alternatifnya lagi. Fahal tajidu it'ama sitin miskinan. Fahal tajidu ana ta duweni sira it'ama sitin ing menehi wong swidak. Apakah kamu memiliki makanan yang bisa diberikan pada 60 orang miskin? Tadi nek gak mampu memerdekakan budak berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Nek gak mampu memberi makan 60 orang miskin. Qala la. Jawab sapa rajul, enggak. Tidak punya. La ora. Qala dawuh sapa nabi, pamakasan nabi mongko meneng sapa nabi fabaina nahnu ala dzalika ing dalem antarane kita ala dzalika ing atase mengkono. Nabi lalu diam. Saat itu kita berada dalam kondisi tersebut atau dalam kondisi itu. Utian nabiyu diparingi sapa nabi itu diberi biarokin kelawan sak keranjang. Biarokin kelawan sak keranjang. Setelah laki-laki jawab 3 kali tidak mampu, Nabi itu diberi 1 keranjang. Fiha ing dalam keranjang tamrun. Apa tamrun itu? Kurma. Nabi itu dikasih 1 keranjang kurma oleh sahabat yang lain gitu ya. Wal arakulan utawi sak keranjang iku al-miktalu. Iku al-miktalu itu ukuran ya 2,7 kilo. 15 sok, maaf 15 sok. Jadi 1 arok itu 15 sok. Atau 1 soknya itu 2,7 kilo. Ya kira-kira berapa ya? 30-an kilo lebih ya. Jadi Nabi itu diberi 1 keranjang kurma ukurannya 30 kilo lebih. Qala dawuh sapa Nabi, aina sa'il. Aina ana ngendi asail utawi wong kang takon. Di mana orang yang tanya itu? Faqala mongko jawab sapa rajul ana. Ditanya siapa tadi yang tanya? Saya Kanjeng Nabi, kata laki-laki tersebut. Qala dawuh sapa Nabi khudha. Khud
ambil sira ing arok atau kurma. Tak apa ya. Ambillah kurma itu. Fatasodak mongko sedekah sira bihi kelawan kurma. Ambillah kurma itu dan sedekahkanlah. Lu malah laki-laki tadi dijawab dengan jujur, malah dikasih kurma. Tapi kon nyodakoke. Tidak untuk dirinya tapi untuk orang lain. Karena laki-laki ini jujur, dia masih melanjutkan faqala rajul mongko ngucap sapa rajul. A'ala afqara mini ya Rasulullah, ana ta luweh fakir mini saking ingsun ya Rasulullah. Apakah ada orang yang lebih fakir dariku ya Rasulullah? Gitu. Apakah ada orang yang lebih fakir dariku yang Rasulullah? Ternyata orang laki-laki ini melarat, gak duwe apa-apa. Lah piye iki? Wallahi demi Allah, ma baina la baitaha, ora ana ing dalem antarane dua gurun pasir. Tidak ada di antara dua gurun pasir atau makna yang lain dua perbatasan. Tidak ada di antara dua gurun pasir atau dua perbatasan. Mama di sini mungkin tidak ada di antara dua desa gitu ya. Di sini dua perbatasan. Ahlu bait, penduduk afqaru kang luweh fakir. Tidak ada di antara dua perbatasan penduduk yang afqaru luweh fakir, penduduk yang lebih fakir min ahli baiti saking keluarga ingsun. Tidak ada di antara dua perbatasan keluarga yang lebih fakir dibanding dengan keluargaku. Berarti keluarganya itu ya miskin. Fadhahaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tertawa, guyu sapa Nabi, oh bocah kismin jebule. Ternyata tidak ada yang lebih fakir dibanding laki-laki tersebut. Melihat cerita itu, mendengar cerita itu, Nabi tertawa hatta badat, hingga tampak opoan ya buhu gigi serine Nabi, sampai gigi serinya itu tampak. Kok lucu men ya? Biasanya gitu. Ternyata orang laki-laki tadi miskin, paling miskin di dua desa. Terakhir sumakola ngudi nuli dawuh sapa Nabi. Kemudian Nabi berkata, atimhu ahlak, atim, berilah makan hu ing atimhu hu ing kurma ne, berilah kurma itu ahlaka ing keluargamu. Ya wis nek ngono, berikanlah kurma itu kepada keluargamu. Awalnya dia jujur, harusnya dia dihukum, dapat kafaroh, nek gak merdekakan budak, puasa berturut-turut 2 bulan, atau beri makan 60 orang miskin. Nyata dia orang miskin sendiri, ya wis berikanlah kurma itu kepada keluargamu. Wa hadza mazharun min madzahiri rahmah. Wa hadza lan utawi iki iku mazharun, tampilan, min madzahiri rahmah, saking pira-pira tampilan kasih sayang. Ini adalah tampilan dari beberapa tampilan kasih sayang ar-rasikhah kang teguh, kasih sayang yang teguh fi qalbil Mustafa, ing dalam atine Nabi Muhammad al-Mustafa. Ini adalah tampilan kasih sayang yang kuat, yang teguh di hati Nabi Muhammad, bi ummatihi kelawan umate Kanjeng Nabi, bi ummatihi kelawan umate Kanjeng Nabi.
Wa huwa lan utawi nabi bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin iku raufun lembut, dan nabi itu terhadap orang-orang mukmin adalah seorang yang lembut, rahimun tur kasih sayang. Maka jujurlah padaku, solusi itu pasti ada. Ketika kamu tidak jujur, pastilah masalah itu datang silih berganti. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan ngaji Nabiur Rahmah minggu depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.